Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mata kuliah manajemen konstruksi yang berjudul Creating a Feasible Base Schedule. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Kadek Denny Swandika dengan NIM 18055111002. Ada Made Adi Paramarta dengan NIM 18055111007 dan saya sendiri Angga Dwi Payana dengan NIM 18055111008. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan, pertama ada bar chart dan contoh. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Angga. Kedua ada review materi AOA dan contoh oleh Adi Paramarta. Dan review materi AON dan contoh oleh Denny Swandika. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bar chart. Bar chart. Jadi bar chart atau bagan balok diperkenalkan pertama kali oleh Henry L. John pada tahun 1917 semasa Perang Dunia I. Nah, bar chart ini juga sering disebut dengan nama Gantt chart sesuai dengan nama penemunya. Sebelum ditemukan metode ini, belum ada prosedur yang sistematis dan analitis dalam aspek perencanaan dan pengendalian proyek. Jan menciptakan teknik ini untuk memeriksa perkiraan durasi tugas versus durasi aktual. Sehingga dengan melihat sekilas, pemimpin proyek dapat melihat kemajuan pelaksanaan proyek. Nah, sekarang ini metode bagan balok atau bar chart masih digunakan secara luas dan merupakan metode yang umum digunakan sebagian besar penjadwalan dan pengendalian di industri konstruksi, terutama untuk menyusun jadwal induk suatu proyek. Jadi metode ini juga masih dipakai oleh kontraktor kecil sampai dengan kontraktor besar dan juga perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, menurut Soeharto 1999, metode ini dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan dengan metode lain yang lebih canggih. Jadi ada beberapa metode untuk membuat jadwal proyek konstruksi. Nah, dan bar chart ini bisa dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Nah, format bar chart. Dalam bar chart bagan balok, kegiatan digambarkan dengan balok horizontal. Panjang balok menyatakan lama kegiatan dalam skala waktu yang dipilih. Bagan balok terdiri atas sumbu Y yang menyatakan kegiatan atau paket kerja dari lingkup proyek dan digambarkan sebagai balok. Sedangkan sumbu X menyatakan satuan waktu. Jadi di sini satuan waktu bisa berupa hari, minggu, ataupun bulan sebagai durasi. Jadi waktu mulai ataupun waktu akhir dari masing-masing pekerjaan adalah ujung kiri dan ujung kanan balok dari balok yang bersangkutan. Kemudian format bar pada bagan balok juga dapat ditentukan milestone atau tonggak kemajuan sebagai bagian target yang harus diperhatikan. Nah, ini berguna untuk kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Sedangkan untuk proses updating, bagan balok dapat diperpendek atau diperpanjang. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan
dalam proses perbaikan jadwal. Nah, format bagan balok ini sangat informatif, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana baik dengan manual maupun dengan menggunakan komputer. Nah, ini adalah contoh bar chart di mana di tabel ada nomor pekerjaan, ada uraian pekerjaan, ada harga pekerjaan, durasi, bobot, ada kurva S, ada jumlah kumulatif. Nah, namun pada contoh ini tidak terdapat balok bagan. Ya, tidak terdapat balok bagan. Tapi di contoh selanjutnya ada. Nah, kritikan terhadap metode bar chart. Nah, jadi penggunaan bar chart pada sistem penjadwalan seperti yang kita lihat tadi itu mudah dibaca dan dimengerti karena bentuk grafisnya sederhana. Nah, namun karena metode ini juga umum dalam proyek konstruksi, jadi penyajian informasi dalam bentuk bar chart ini agak terbatas. Seperti bar chart tidak dapat secara spesifik menunjukkan urutan kegiatan dan hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, ini kegiatan yang menjadi prioritas. Jadi kegiatan yang menjadi prioritas atau kegiatan yang lebih penting dari kegiatan yang lain di dalam proyek ini tidak dapat dilihat. Kemudian lintasan kritis kegiatan proyek juga tidak dapat diketahui. Nah, jadi apabila terjadi keterlambatan proyek, maka prioritas kegiatan yang akan dikoreksi menjadi sukar untuk dilakukan. Dan ada masalah ini diperparah dengan meningkatnya ukuran dan kompleksitas proyek. Jadi apabila proyek lebih besar atau lebih kompleks, maka manajer konstruksi yang menggunakan bar chart akan mengalami kesulitan dalam mengubah atau memperbarui data kegiatan tertentu. Nah, masuk ke contoh soal. Nah, diketahui pekerjaan proyek konstruksi yang terdiri dari 10 item kegiatan dengan biaya sebesar 45 juta rupiah yang akan dilaksanakan selama 10 minggu. Pekerjaan proyek tersebut meliputi ada pekerjaan persiapan dengan biaya pelaksanaan sebesar 1 juta dan berdurasi 2 minggu. Ada pekerjaan galian tanah dengan biaya pelaksanaan sebesar 0,5 juta dan berdurasi 2 minggu. Ada pekerjaan pondasi dengan biaya pelaksanaan sebesar 1,5 juta dan berdurasi 3 minggu. Ada pekerjaan beton bertulang biaya 10 juta rupiah dengan durasi 2 minggu, pekerjaan plesteran dengan biaya 2 juta rupiah dan berdurasi 3 minggu, pekerjaan pintu jendela dengan biaya pelaksanaan sebesar 6 juta dan berdurasi 2 minggu, ada pekerjaan atap dengan biaya pelaksanaan sebesar 7 juta dan berdurasi 2 minggu, ada pekerjaan plafon dengan biaya 2 juta dan berdurasi 2 minggu, pekerjaan lantai 5 juta berdurasi 2 minggu, dan pekerjaan finishing dengan biaya pelaksanaan sebesar 10 juta rupiah dengan berdurasi 2 minggu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk penyelesaian untuk membuat bar chart. Dimana yang pertama membuat tabel. Nah, di tabel ini terdapat nomor kegiatan seperti yang kita lihat tadi, ada nomor kegiatan, ada deskripsi kegiatan, ada nilai biaya, dan durasi, bobot kegiatan, serta posisi bar chart. Nah, kemudian yang kedua menghitung nilai bobot setiap kegiatan. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai bobot, yaitu harga kegiatan per harga total kegiatan dikali 100%. Dan yang ketiga menghitung nilai bobot tiap minggu. Keempat, menghitung prestasi tiap minggu.
Ini didapatkan dengan menjumlahkan tiap-tiap bobot kegiatan. Nah, kelima menghitung prestasi kumulatif, dan terakhir membuat kurva S. Ini adalah hasil akhir bagaimana Bacat telah dibuat, di mana ada nomor kegiatan, ada nomor pekerjaan, deskripsi, harga pekerjaan, durasi, bobot, dan ada bagan balok atau Bacat, ada kurva S. Nah, seperti soal sebelumnya tuh yang diketahui, hanya ada deskripsi pekerjaan, harga pekerjaan, dan durasi, serta total harga pekerjaan. Jadi untuk mencari bobot seperti rumus, dimana contohnya seperti pekerjaan persiapan dengan harga Rp1.000.000, kemudian dibagi dengan nominal total harga pekerjaan yaitu Rp45.000.000 dikali 100%, didapatkan hasil 2,22%. Karena berdurasi 2 minggu, karena pekerjaan persiapan berdurasi 2 minggu, maka bobot dibagi dengan durasi, yaitu 2,22 dibagi 2. Kemudian didapatkan hasil 1,11. Pada tiap minggu itu bobot pekerjaan persiapan yaitu 1,11%. Begitu pula pekerjaan galian tanah 500.000 per 45 juta dikali 100%, dapatkan hasil 1,1%. Kemudian bobot dibagi dengan durasi 1,11 per 2, maka hasilnya 0,556. Begitupun seterusnya. Nah, setelah ini selesai digambar, dibuat tabel seperti ini, kemudian dibuat bagan baloknya seperti ini, kemudian prestasi per minggu dapatkan dengan menjumlahkan tiap bobot. Jadi misalnya di minggu kelima ada pekerjaan apa saja. Di sini di minggu kelima ada pekerjaan fondasi, kemudian ada pekerjaan beton bertulang, dan pekerjaan plesteran, di mana pekerjaan fondasi memiliki bobot 1,11, kemudian pekerjaan beton bertulang 11,11, dan pekerjaan plesteran 1,481. Nah, sehingga prestasi pada minggu kelima besar 13,704%. Dan jika dikumulatifkan seluruhnya maka totalnya 100%. Kemudian kita lihat di sini ada kurva S. Kurva S dapatkan dari prestasi kumulatif. Sekian presentasi mengenai Bacat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan presentasi mengenai Activity on a Row atau AOA. Nah, AOA ini juga sering disebut sebagai Row Diagram Method atau ADM. Nah, untuk AOA sendiri kita review sedikit karena sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi AOA ini digunakan untuk memvisualisasi penjalanan proyek yang memiliki banyak ketergantungan di antara kegiatan-kegiatan dalam proyek tersebut. Nah, kemudian AOA ini dibentuk dari anak panah atau arrow dan juga lingkaran atau node. Nah, node pada ekor anak panah ini disebut sebagai node I. Nah, sedangkan pada kepala anak panah disebut node J. Nah, kemudian anak panah masing-masing anak panah tersebut adalah mewakili kegiatan-kegiatan dari proyek. Nah, sedangkan lingkaran atau node ini mewakili event atau kejadian dari proyek tersebut. Nah, di mana ekor anak panah ini merupakan awal dari kegiatan dari
suatu proyek, kemudian kepala anak panah ini merupakan dari akhir dari suatu kegiatan. Kemudian node-node ini diletakkan di awal dan di akhir setiap anak panah. Nah, adapun AOA secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, contohnya di sini adalah suatu kegiatan breakdown sederhana dari suatu kegiatan pembangunan gedung. Nah, terdiri dari aktivitas mulai dari persiapan hingga finishing. Nah, di mana setiap aktivitas ini kita berikan kode. Nah, kode-kode ini untuk memudahkan penggambaran dari kerangka kerja dengan metode AOA ini. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kegiatan terdahulu, yaitu kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sebelum kegiatan tersebut dapat dimulai. Nah, sebagai contoh langsung seperti ini. Jadi kegiatan A merupakan awal dari kegiatan proyek tersebut. Nah, sehingga kegiatan A ini tidak didahului oleh kegiatan sebelumnya, atau tidak ada kegiatan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan A ini dimulai. Kemudian kegiatan B. Kegiatan B adalah pekerjaan tanah. Nah, untuk kegiatan pendahulunya adalah kegiatan atau pekerjaan persiapan. Nah, sehingga dari sini untuk node A ini, kegiatan A ini terdiri dari node awal dan node akhir. Nah, di mana node akhir ini akan bersentuhan dengan awal dari kegiatan B, sehingga dapat disimpulkan bahwa akhir dari kegiatan B akhir dari kegiatan A merupakan awal dari kegiatan B. Nah, begitu seterusnya, sehingga didapatkan kerangka kerja atau rangkaian pekerjaan seperti berikut secara sederhana. Nah, kemudian dalam AOA kita kenal juga dengan aktivitas dummy, di mana aktivitas di dummy ini adalah merupakan penggunaan aktivitas ketika terdapat kasus-kasus yang menunjukkan kesulitan terjadi penggambaran apabila menggunakan satu anak panah untuk beberapa kegiatan. Nah, di mana aktivitas dummy ini tampil dengan anak panah dengan garis putus-putus. Nah, contohnya seperti berikut. Ini terdapat dua jenis penggambaran dari suatu kegiatan proyek, satu rangkaian proyek. Nah, untuk gambar A ini merupakan gambar yang salah. Kenapa? Karena aktivitas R dan S ini memiliki node I atau node awal dan node J atau node akhir ini pada node yang sama. Sehingga apabila ini dilakukan, maka ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau kerancuan dalam kerangka proyek ini. Nah, sehingga hal tersebut harus diantisipasi dengan cara menambahkan anak panah tambahan, sehingga node awal dari kegiatan R dan S ini tidak berada pada satu node. Nah, penambahan anak panah ini disebut sebagai aktivitas dummy. Nah, digambarkan dengan anak panah dengan garis yang putus-putus. Nah, dari sini gambar A merupakan gambar yang salah dan gambar B merupakan gambar yang benar. Kemudian dalam AOA kita kenal juga jalur kritis. Jadi jalur kritis yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan jumlah waktu terlama untuk menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Nah, dalam penggambaran jalur kritis juga yang menggunakan metode AOA, kita akan mengenal dengan istilah early start atau ES, kemudian late start atau LS, early finish atau EF, dan late finish atau LF. Dimana ES merupakan waktu paling awal dari sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Kemudian late start atau LS merupakan waktu paling akhir dari sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek secara keseluruhan. Kemudian early finish, yaitu waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal
sesuai dengan durasinya. Kemudian late finish. Late finish itu merupakan waktu paling akhir sebuah kegiatan ini dapat diselesaikan tanpa memperlambat kegiatan dari atau penyelesaian dari suatu proyek. Nah, untuk penempatan-penempatannya sebagai berikut. Jadi suatu kegiatan akan terdiri dari node awal dan node akhir atau node I dan node J. Nah, masing-masing node ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk daerah sini kita gunakan sebagai tempat dari identitas node atau penomoran node. Kemudian sebelah sini merupakan ES atau early start dari kegiatan yang ada di sini. Kemudian LS ini merupakan late start dari kegiatan yang ada di sini. Kemudian EF merupakan early finish dari kegiatan yang berada di sini. Kemudian LF merupakan late finish dari kegiatan yang berada di sini. Nah, tidak lupa juga kita menambahkan durasi atau keterangan durasi dari suatu kegiatan yang biasanya dituliskan atau ditempatkan di bawah garis tanda panah ini. Nah, kemudian untuk menentukan ES dan EF itu kita menggunakan yang namanya perhitungan maju. Jadi ES ini pada suatu kegiatan di awal proyek itu sama dengan 0, karena 0 ini menunjukkan bahwa proyek tersebut baru dimulai. Nah, kemudian waktu selesai paling awal atau EF dari kegiatan A ini merupakan penjumlahan dari ES yang berada di sini dijumlahkan dengan durasi dari kegiatan terkait sehingga didapatkan nilai EF. Nah, untuk contoh ini adalah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Atau dapat dirumuskan sebagai EF sama dengan ES ditambah D, di mana EF ini early finish untuk suatu kegiatan, dan ES ini merupakan early start, dan D merupakan durasi dari kegiatan terkait. Nah, kemudian bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, maka ES dan EF ini dipakai, maka nilai ES adalah nilai EF terbesar dari kegiatan-kegiatan pendahulunya. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kegiatan A ini didahului oleh kegiatan I, H, dan K, maka early start atau ES yang berada di sini dari kegiatan A ini merupakan nilai terbesar dari EF kegiatan I, H, atau K. Nah, kita cek satu persatu, di mana untuk kegiatan I, nilai ES-nya itu sama dengan 5, ditambahkan dengan durasi, sehingga didapatkan angka 9, atau durasinya 9 dalam satuan waktu. Kemudian untuk kegiatan H, yaitu 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Kemudian untuk kegiatan K, itu adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian dicari nilai yang terbesar, yaitu pada nilai 9. Sehingga 9 ini digunakan sebagai early finish dari kegiatan I, H, dan K, dan merupakan early start dari kegiatan A. Nah, berikut adalah perhitungan maju dari suatu rangka kegiatan proyek. Jadi ini sudah disediakan sebelumnya bahwa kerangka dari suatu proyek seperti ini, kerangka kerja dari suatu proyek seperti ini. Nah, kita anggap bahwa nilai-nilai sini belum ada, nilai-nilai yang berada di atas ini belum ada. Nah, kemudian di sini sudah ada penomoran node dan jenis kegiatan beserta durasinya. Nah, untuk menentukan nilai-nilai yang berada di sini atau nilai-nilai ES dari setiap masing-masing kegiatan, yang pertama kita lakukan adalah kita memulainya dari sebelah kiri. Nah, untuk kegiatan A, di mana kegiatan A ini merupakan kegiatan paling awal dari suatu proyek, maka nilai ES-nya sama dengan 0 dalam satuan waktu. Nah, kemudian
nilai ES untuk kegiatan B dan C, di mana memiliki nilai node awal yang sama, itu dengan cara menjumlahkan ini ES untuk kegiatan A dijumlahkan dengan durasi dari kegiatan A, sehingga didapatkan ES untuk kegiatan B dan kegiatan C. Jadi dengan kata lain bahwa LF, EF dari kegiatan A atau early finish dari kegiatan A merupakan early start dari kegiatan B dan kegiatan C. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan D. Caranya sama dengan menjumlahkan early start dari kegiatan B, yaitu 3, tambahkan dengan durasinya, yaitu 3 juga, sehingga didapatkan ES dari kegiatan D itu 6. Nah, untuk kegiatan E juga sama, dengan menjumlahkan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Jadi early start untuk D adalah 6, early start untuk E adalah 8. Nah, kemudian untuk di sini untuk early start untuk kegiatan F ini kita cari dengan menggunakan nilai terbesar dari perhitungan kegiatan D dan E. Nah, untuk kegiatan D yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian untuk kegiatan E 8 ditambah 6 itu sama dengan 14. Nah, sehingga dipakai nilai terbesar yaitu sama dengan 14. Jadi early start dari kegiatan F itu adalah 14 dalam satuan waktu. Nah, kemudian untuk nilai yang terakhir ini tinggal menjumlahkan dengan 14 tambah 5 sehingga didapatkan nilai 19 dalam satuan waktu. Sehingga dari sini didapatkan durasi proyek itu sebesar 19 dalam satuan waktu. Nah, hasil perhitungan tersebut dapat kita rangkum dalam suatu tabel dengan format sebagai berikut untuk mempermudah perhitungan selanjutnya, di mana terdiri dari kegiatan. Dalam kegiatan ini terdiri dari I, yaitu node I, dan J, yaitu node akhir, kemudian nama dari masing-masing kegiatan, nama atau kode dari masing-masing kegiatan, kemudian durasi dari masing-masing kegiatan, ES dan EF dari masing-masing kegiatan. Kemudian perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur ini untuk mengetahui waktu atau tanggal paling akhir di mana masih dapat dimulai dan dapat diakhiri kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dan di mana kurun waktu penyelesaian proyek ini didapatkan dari hasil perhitungan maju. Jadi perhitungan mundur ini dimulai dari ujung kanan dari suatu rangkaian kerja proyek, yaitu dari hari terakhir atau penyelesaian dari proyek suatu jaringan kerja. Kemudian waktu mulai dari paling akhir dari suatu kegiatan atau LS atau late start adalah sama dengan waktu selesai paling akhir atau LF dikurangi kurun waktu atau durasi dari kegiatan terkait atau D. Nah, sehingga dapat dirumuskan LS sama dengan LF kurang D. Atau LF untuk contoh ini adalah suatu kegiatan A dengan durasi 3 dalam satuan waktu itu memiliki nilai LF sama dengan 3 atau late finish atau waktu selesai paling akhir atau paling lambat dari kegiatan A itu dikurangi dengan durasi dari kegiatan A. Nah, dimana dalam contoh ini adalah 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, apabila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan berikutnya, nah maka waktu penyelesaian paling akhir atau LF kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Contohnya seperti ini. Nah, suatu kegiatan ini, beberapa kegiatan ini dimulai oleh satu kegiatan atau dapat diterjemahkan bahwa
kegiatan D, E, dan G ini memiliki titik awal atau node I yang sama dengan node akhir yang berbeda. Nah, untuk menentukan nilai yang berada di sini atau nilai late start-nya atau LS-nya, kita cari nilai terkecil dari pengurangan LF dikurangi dengan durasi masing-masing kegiatan. Nah, sehingga untuk ini, contoh ini adalah 8 dikurang 3 itu sama dengan 5. Kemudian 9 kurang 5 itu sama dengan 4. Kemudian 12 kurang 4 itu sama dengan 8. Nah, dipakai nilai yang terkecil yaitu 4. Jadi di sini nilainya sama dengan 4 dalam satuan waktu. Kemudian langsung saja masuk ke contoh. Jadi diagram ini sama dengan contoh sebelumnya. Nah, kita akan menentukan nilai-nilai LS dari masing-masing kegiatan. Nah, untuk perhitungan mundur kita mulai dari sisi kanan. Jadi untuk ini EF atau early finish dari kegiatan F itu sama dengan LF dari kegiatan F. Jadi EF sama dengan EF. Nah, kemudian dari sini kita kurangkan dengan durasi dari kegiatan F sehingga didapatkan nilai 14 dalam satuan waktu. Nah, kemudian untuk kegiatan E kita kurangkan ini 14 dikurang 6 sehingga diperoleh nilai LS dari kegiatan E adalah 8. Kemudian untuk kegiatan D kita kurangkan 14 dengan 4, didapatkan LS dari kegiatan D itu adalah 10. Nah, kemudian untuk kegiatan B dan C di mana memiliki satu node yang sama, kita gunakan nilai terkecil dari perhitungan kegiatan B dan C, yaitu dengan mengurangi 8 dikurang 5 itu sama dengan 3, kemudian 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, dipakai nilai terkecil yaitu 3. Nah, kemudian nilai yang di sini itu dikurangkan dengan durasi dari kegiatan A sehingga diperoleh LS dari kegiatan A sama dengan 0. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa mulainya dari suatu kegiatan dalam perhitungan maju dan perhitungan mundur itu sama, dan juga selesainya suatu rangkaian kerja proyek dari perhitungan maju dan perhitungan mundur itu harus sama. Nah, kemudian nilai-nilai ini dapat dirangkum ke dalam tabel sebagai berikut untuk memudahkan kegiatan perhitungan selanjutnya. Nah, kemudian dalam AOA atau juga rangkaian kerja lainnya dengan metode yang lain, kita pasti menemukan yang namanya jalur kritis atau critical path method, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Nah, sifat dari jalur kritis ini adalah yang pertama, pada kegiatan pertama dari suatu proyek itu sama dengan 0. ES dan LS-nya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kemudian pada kegiatan terakhir itu harus LF sama dengan EF. Kegiatan terakhir itu kegiatan ini nilai yang di sini itu sama dengan nilai yang berada di bawahnya. Nah, kemudian total float atau TF itu sama dengan 0 untuk masing-masing kegiatan yang berada di jalur kritis. Nah, bagaimana untuk menentukan TF atau total float? Total float ini dicari dengan mengurangi LF atau late finish dari suatu kegiatan dikurangi dengan early finish dari suatu kegiatan, atau juga bisa dicari dengan late start dari suatu kegiatan dikurangi dengan early start dari suatu kegiatan.
di mana salah satu syarat yang menunjukkan bahwa satu kegiatan berada di jalur kritis adalah kegiatan tersebut memiliki TF atau total float sama dengan 0, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian selain total float, kita kenal dengan free float atau FF. Jadi free float suatu kegiatan itu sama dengan jumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu kualitas paling awal dari kegiatan berikutnya. Jadi rumusnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu FF atau free float itu sama dengan EF atau early finish dikurangi early start dikurangi durasi. Jadi masuk ke contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus penjadwalan proyek pembangunan pembangkit energi yang dikerjakan oleh PT Adikarya. Nah, didapatkan data-data kegiatan sebagai berikut. Dimulai dari pekerjaan tangas sampai pekerjaan sanitir, di mana kegiatan-kegiatan ini diberikan kode. Nah, kemudian juga ditampilkan kegiatan-kegiatan prasyarat atau predecessor dari kegiatan-kegiatan terkait. Kemudian juga dicantumkan nama dari suatu kegiatan. Nah, maka dari sini, berdasarkan data ini, kita akan mencoba membuat kerangka kerja dari proyek ini. Kemudian kita juga akan menentukan jalur kritis dari proyek ini. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah membuat kerangka kerja secara sederhana terlebih dahulu. Nah, berdasarkan data-data ini, data-data yang telah sebelumnya, kita buat kerangka kerja sebagai berikut. Untuk kegiatan A ini merupakan kegiatan paling awal sehingga tidak terdapat kegiatan yang mendahulunya. Kemudian untuk kegiatan B dan C, kegiatan B dan C ini memiliki kegiatan pendahulu atau predecessor yang sama, yaitu kegiatan A. Nah, sehingga pada node akhir dari kegiatan A itu terjadi pencabangan kegiatan, yaitu untuk kegiatan B dan kegiatan C. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke kegiatan D. Kegiatan D ini memiliki kegiatan pendahulu yaitu kegiatan B. Sehingga awal dari anak panah kegiatan D berada di node akhir dari kegiatan B. Nah, kemudian untuk kegiatan E dapat dilihat kegiatan E, F, dan G ini memiliki kegiatan pendahulu yang sama, yaitu kegiatan C. Sehingga dilakukan pencabangan sebagai berikut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan H, di mana kegiatan H ini baru dilaksanakan ketika kegiatan D, E, F, dan G ini selesai. Nah, sehingga dari sini kita coba menggambarkannya dengan beberapa aktivitas dummy. Kenapa? Karena apabila kita langsung membuat aktivitas E ini langsung menuju ke aktivitas A, itu akan menyebabkan aktivitas E, juga aktivitas F dan G ini berada pada node akhir yang sama. Nah, hal ini dihindari karena node awal dari kegiatan E, F, dan G ini sudah sama, sehingga dihindari untuk kegiatan E, F, node akhir dari kegiatan E, F, dan G ini sama, untuk menghindari kerancuan di dalam pelaksanaan nanti. Nah, sehingga dibuat beberapa dummy seperti berikut. Nah, dari kegiatan H ini dilanjutkan dengan kegiatan I dan juga kegiatan J. Sehingga dari kegiatan I dan kegiatan J ini memiliki node awal yang sama, yaitu merupakan node akhir dari kegiatan H. Nah, kemudian dari kegiatan I dan kegiatan J ini dilanjutkan dengan kegiatan K. Nah, kegiatan K ini memiliki kegiatan pendahulu, atau kegiatan K ini baru bisa dimulai apabila kegiatan J dan kegiatan I sudah selesai. Nah, apabila kita gambarkan node awal
I dan node awal J, kemudian ditarik garis, dan berakhir pada node yang sama, maka itu harus dihindari. Nah, dari sanalah kemudian dibuat garis atau aktivitas dummy ini untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan dan juga pemahaman. Nah, kemudian dari aktivitas K ini dilanjutkan dengan aktivitas L, yang dimana aktivitas L ini memiliki kegiatan pendahulu adalah kegiatan K. Nah, berikut seperti inilah gambaran dari kerangka kerja berdasarkan metode AOA dari proyek pembangunan energi. Yang kemudian berdasarkan diagram kerja yang sudah dibuat tadi, kita melakukan perhitungan maju terlebih dahulu pada tiap-tiap kegiatan. Jadi perhitungan maju dimulai dari sebelah kiri, di mana dalam kegiatan A, ES dari kegiatan A ini sama dengan 0 karena merupakan awal dari proyek. Kemudian untuk ES dari kegiatan B dan C itu didapatkan dengan menjumlahkan 0 ditambah 22, sehingga diperolehlah ES untuk kegiatan B dan C adalah 22. Kemudian untuk kegiatan D, langkahnya sama, prosedurnya sama, yaitu dengan menjumlahkan 22 tambah 26, didapatkanlah hasil 48. Kemudian untuk kegiatan E, F, dan G, karena di sini memiliki node yang sama, maka dilakukan dengan menjumlahkan ini ES untuk kegiatan C, jumlahkan dengan durasi kegiatan C, sehingga diperoleh ES untuk kegiatan E, F, dan G itu sama dengan 76. Nah, kemudian dari sini, karena terdapat dummy, kita jumlahkan 76 ini dengan durasi dari kegiatan E, maka diperoleh E dari LF dari EF dari kegiatan E adalah 107, kemudian EF dari kegiatan F adalah 125, dan kegiatan G adalah 125. Nah, kemudian untuk di sini yang merupakan node awal dari kegiatan H, ini kita gunakan nilai terbesar berdasarkan perhitungan-perhitungan yang di sini dan di sini. Nah, sehingga diperoleh nilai terbesar itu 125. Kemudian untuk node ini, node 10, itu dilakukan dengan menjumlah ES di node 9 atau ES untuk kegiatan H dengan durasi dari kegiatan H, sehingga diperoleh nilai 146. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini nilai yang di sini kita peroleh dengan menjumlahkan 146 dengan durasi dari kegiatan J, sehingga dan juga dibandingkan dengan 146 ditambah 37. Nah, sehingga untuk di sini untuk ES dari kegiatan K ini kita pakai nilai yang terbesar dari kegiatan I dan kegiatan J, yaitu 209. Yang kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan 209 ini dengan durasi dari kegiatan K, yaitu sebesar 21 hari, sehingga diperoleh nilai 230. Kemudian untuk kegiatan L dan merupakan kegiatan terakhir, itu diperoleh nilai 238. Nah, setelah melakukan perhitungan maju, kita lanjutkan dengan perhitungan mundur. Jadi kita mulai dari kanan. Jadi nilai yang di sini, nilai EF dari kegiatan L, kita tulis di bawah. Nah, kemudian dikurangi dengan durasi dari kegiatan L, maka diperoleh nilai LF dari kegiatan K. Ini adalah 200
230. Nah, kemudian untuk node yang ada di sini itu sama. Jadi 230 dikurang 21 itu 209. Nah, karena sebenarnya kegiatan J dan kegiatan I ini memiliki node akhir yang sama, jadi dan dihubungkan dengan dummy, jadi yang nilai yang berada di sini juga sama dengan nilai yang berada di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai yang ada di sini. Nah, untuk nilai yang berada di sini merupakan nilai terkecil dari pengurangan nilai LF dari kegiatan J dan juga LF dari kegiatan I dikurangi dengan durasi. Nah, diperoleh nilai terkecil yaitu 146. Nah, kemudian dari 146 kita menentukan LF, maksudnya LS dari kegiatan H, di mana LS dari kegiatan H ini merupakan LF dari kegiatan D, E, F, dan juga G. Di mana dengan cara mengurangi 146 dikurangi dengan 21 menghasilkan nilai 125 hari. Nah, 125 hari merupakan LF dari kegiatan D, E, F, dan G. Nah, kemudian untuk menentukan nilai yang berada di node 4 atau menentukan nilai LS dari kegiatan E, F, dan G itu dengan mengurangi ini 125 dikurangi dengan masing-masing durasi dari tiap kegiatan. Kemudian dicari nilai yang terkecil sehingga didapatkan nilai 76. Kemudian dari nilai ini kita kurangi dengan durasi dari kegiatan C dan juga dibandingkan dengan ini nilai yang di sini dikurangi dengan ini nilai atau durasi dari kegiatan B, kemudian dibandingkan dan dipakai nilai terkecil yaitu sama dengan 22. Nah, dari 22 ini dikurangi dengan durasi dari A didapatkan 0 hari. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa nilai yang berada di sini di awal proyek itu sama dan juga nilai di akhir proyek itu juga sama. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita dapat rangkum ke tabel seperti ini untuk memudahkan pencarian jalur kritis dari kerangka kerja proyek ini. Nah, adapun yang dijelaskan di awal tadi, jadi nilai TF ini sama dengan LF dikurang EF atau sama dengan juga LS dikurang ES. Jadi didapatkan nilai TF untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut. Nah, dari sini kita lihat untuk nilai yang menghasilkan TF sama dengan 0 itu merupakan nilai-nilai dari kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan yang berada pada jalur kritis dari kerangka kerja proyek. Nah, sehingga dari sini kita dapat mencari atau menentukan jalur kritis dari kerangka proyek pembangunan energi ini. Nah, di mana total durasi proyek adalah 238, dapatkan dari sini. Nah, kemudian kegiatan kritis adalah kegiatan A, kemudian kegiatan C, kegiatan D, F, G, H, J, K, dan kemudian ke L. Jadi kegiatan-kegiatan ini tidak boleh terlambat, mulainya terlambat atau bahkan selesainya terlambat karena akan mempengaruhi durasi dari proyek secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai review dari materi Activity on Node atau AON beserta pembahasan contoh-contohnya. Baik, saya mulai dari pendahuluan. Nah, di sini AON ini menggambarkan kegiatan dengan node. Kemudian diagram AON
akan membutuhkan lebih banyak simpul daripada diagram AOA. Kemudian kedua metode memberikan hasil yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang kecil. Kemudian yang ketiga, diagram AON tidak menggunakan aktivitas dummy karena dua aktivitas tidak pernah dimulai dan selesai pada node yang sama. Kemudian yang ketiga, penyelesaian analisa jaringan dengan bantuan program Microsoft Word hanya menggunakan diagram AON. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai diagramnya, di mana di sini ini merupakan tampak simbol dari node pada diagram AON. Nah, di node ini terdapat beberapa simbol, yaitu yang pertama ada durasi. Durasi atau disimbolkan dengan D ini adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua ada ES. Nah, ES ini atau early start yang disimbolkan dengan ES adalah saat paling cepat kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian ada EF, di mana ini artinya early finish, yang memiliki arti adalah saat paling cepat kegiatan tersebut diselesaikan. Kemudian yang keempat ada LS atau late start, adalah saat paling lambat kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kelima ada late finish, adalah saat paling lambat kegiatan tersebut diselesaikan. Kemudian terakhir ada slack atau selisih. Nah, tiap kegiatan digambarkan dengan node. Nah, buat node sejumlah kegiatan yang ada. Kemudian tentukan ID, ini merupakan ID dan durasi kegiatan dari tiap node. Kemudian hubungkan tiap node dengan anak panah berdasarkan urutan kegiatannya. Berikut adalah contoh dari membuat diagram AON. Di sini adalah contoh 1. Nah, pada contoh ini terdapat 10 data kegiatan. Nah, di mana di sini sudah terdapat nomor ID, nama kegiatan A sampai J, kemudian waktu atau durasinya dalam satuan hari, kemudian kegiatan yang mendahului. Nah, untuk menyelesaikan contoh tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu buatlah 10 node karena ada 10 kegiatan pada kasus. Kemudian tentukan ID atau ID, nomor ID dan durasi atau D dari kegiatan tiap node. Kemudian hubungkan tiap node dengan anak panah berdasarkan urutan kegiatan. Kemudian gambar diagram jaringan dengan AON sebagai berikut. Nah, jadi pertama, buat node sejumlah 10 seperti ini, sesuai dengan data yang ada. Kemudian tentukan ID-nya. Jadi ini merupakan nomor ID-nya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini nama kegiatan. Kemudian yang di bawah ini merupakan durasinya. Jadi seperti itulah cara membuat diagram AON secara sederhana. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu kegiatan. Nah, setelah menggambarkan diagram jaringan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung waktu tiap kegiatan. Di mana yang pertama adalah waktu paling cepat memulai, sudah dijelaskan tadi adalah early start, kemudian waktu paling cepat selesai atau early finish, kemudian waktu paling lambat selesai atau late finish, kemudian waktu paling lambat memulai, late start, dan waktu longgar atau selisih yang disebut dengan slack atau SL. Kemudian berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai forward pass early time atau biasa disebut dengan perhitungan maju. Nah, forward pass dimulai dengan aktivitas pertama proyek dan hubungkan masing-masing aktivitas hingga jaringan untuk kegiatan selanjutnya. Tujuan dari perhitungan maju pada PDM atau AON adalah untuk menentukan waktu paling awal atau restart yang terjadi. Nah, untuk membuat perhitungan maju dibutuhkan data kurun waktu, aktivitas atau durasi. Nah, langkah-langkah dari perhitungan maju yaitu yang pertama
menghitung ES setiap node mulai node awal hingga node akhir. Nah, di sini pada node awal nilai ES adalah 0. Kemudian hitung node berikutnya dengan rumus ES J merupakan akhir dan I merupakan awal. Di sini ESJ sama dengan nilai maksimum dari nilai ES awal ditambah durasi awal, di mana D adalah durasi. Nah, jika kegiatan yang menuju node lebih dari 1, maka pilih nilai ES yang terbesar. Nah, kemudian untuk menghitung EF atau early finish pada tiap node menggunakan rumus yaitu EF awal sama dengan ES akhir ditambah dengan durasinya. Nah, untuk contoh kasus masih menggunakan data yang contoh 1 tadi. Nah, di sini untuk menghitung perhitungan maju pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana untuk node awal yaitu kegiatan A, B, dan C itu ES-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk menghitung EF pada node node awal ini yaitu node A, B, C persamaannya yaitu ES awal ditambah dengan durasi. Jadi ini adalah ES awal ditambah dengan durasi, maka dapatlah EF-nya atau early finish-nya. Demikian juga untuk node B dan C. Jadi di 10, 8, 12. Kemudian lanjut ke node yang berikutnya yaitu node D, E, F, dan G. Nah, di sini untuk menghitung ES dari node setelahnya itu menggunakan persamaan, yaitu ES yang akhir atau yang dihitung merupakan nilai maksimum dari ES awal ditambah dengan durasinya. Nah, di mana ES awal ditambahkan dengan durasi merupakan EF dari node sebelumnya. Jadi ini merupakan ES awal ditambah durasi. Jadi di sini karena node sebelumnya hanya terdapat 1 saja, jadi untuk ES di node D diambil 10 karena berasal dari 1 node saja. Kemudian demikian juga untuk ES dari node E, F, dan G. Nah, untuk menghitung EF-nya sendiri masih sama seperti pada node A, B, dan C, di mana di sini persamaannya itu ES awal ditambah durasi sama dengan EF-nya atau early finish-nya. Jadi demikian pula untuk node E, F, dan G. Kemudian ke node yang berikutnya yaitu node H, I, dan J. Nah, di sini untuk node H, untuk menghitung early start-nya, di sini terdapat 2 buah ES awal ditambah durasinya. Ini terdapat dari 2 node sebelumnya. Nah, di mana di sini nilainya 32 untuk dari node D dan 35 dari node E. Seperti ketentuan yang saya jelaskan tadi, jadi nilai ES awal tambah durasi yang dijelaskan itu nilai yang digunakan adalah nilai yang maksimum. Jadi nilai yang diambil adalah nilai 35 digunakan sebagai ES awal pada node H. Nah, untuk node I karena berasal dari satu node saja, jadi ES awalnya adalah masih tetap 15. Nah, kemudian untuk di node J di sini terdapat 3 buah node sebelumnya, di mana nilainya itu 30 dari node D, 35 dari node E, dan 27 dari node G. Nah, di sini diambil nilai maksimum yaitu dari node D sebesar 35. Nah, untuk nilai EF-nya masih sama persamaannya yaitu ES awal ditambah durasi sehingga didapatkan EF dari node H. Demikian pula untuk node I dan node J. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai backward pass lead time atau perhitungan mundur. Nah, ikuti langkah backward pada masing-masing jalur waktu aktivitas untuk menemukan lead start, LS, dan finish time. Maaf, ini maksudnya lead finish untuk setiap aktivitas.
Nah, sebelum backward pass dihitung, LF untuk aktivitas terakhir proyek harus dipilih. Nah, adapun langkah-langkah untuk menghitung perhitungan mundur ini adalah yang pertama adalah perhitungan dimulai dari node terakhir, kemudian tentukan nilai LF pada node terakhir dengan nilai terbesar dari EF yang ada karena menyatakan waktu paling cepat proyek selesai atau waktu paling kritis proyek selesai. Kemudian yang kedua, menghitung nilai LF pada tiap node dengan persamaan LF awal sama dengan nilai minimum dari LF akhir dikurangi dengan durasi akhirnya. Nah, jika kegiatan yang menuju dan lebih dari satu, maka pilih nilai LF yang terkecil. Nah, di sini yang terakhir adalah menghitung nilai LS itu dengan persamaan LS awal sama dengan LF awal dikurangi dengan durasi awal. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dari contoh perhitungan soalnya. Di sini masih menggunakan contoh data dari contoh 1 tadi di awal. Nah, di mana di sini sudah terdapat rumus untuk menghitung LF dan LS-nya. Nah, seperti contoh tadi, untuk perhitungan mundur ini dimulai dari node akhir. Jadi di sini. Nah, untuk menentukan LF-nya, LF dari node akhir ini itu bisa didapatkan dari nilai maksimum dari early finish-nya. Jadi bisa dilihat dari 3 node akhir yaitu H, I, dan J. Di sini nilai EF maksimum terdapat pada node J yaitu 50. Jadi late finish-nya diambil adalah nilainya 50 pada semua node akhir nilai LF-nya. Nah, untuk menghitung LS-nya, di sini persamaannya adalah LF dikurangi dengan durasi. Nah, jadi untuk menghitung LF ini merupakan untuk menghitung LS adalah late finish dikurangi durasi, maka didapatkanlah LS. Demikian juga untuk node I dan node H. Baik, kemudian lanjut ke node D, E, F, dan G. Di mana di sini untuk nilai late finish-nya itu diambil dari nilai minimal dari LF akhir dikurangi dengan durasi atau LS dari awal dari node setelahnya, seperti itu. Jadi di sini nilainya karena berasal node setelahnya itu hanya ada satu di sini, jadi nilai LF-nya adalah nilai LS dari node setelahnya. Jadi di sini 35. Kemudian untuk node F itu 30. Kemudian node E. Nah, di node E ini karena node setelahnya itu ada 2, yaitu node H dan node J. Nah, di sini sesuai dengan persamaannya yang dicari adalah nilai minimum. Nah, dari data ini bisa kita lihat di sini untuk dari node H terdapat nilai LS-nya 42 dan node J 35. Jadi yang dipakai untuk LF dari node E adalah 35 untuk nilai kerjanya. Nah, demikian pula untuk node D. Di sini terdapat 2 node setelahnya juga, jadi yang dipilih adalah node yang lebih kecil. Kemudian lanjut ke perhitungan LS-nya masih sama, yaitu LF dikurang dengan durasi sehingga didapatkan LS atau late start-nya. Demikian untuk node E, F, dan G. Lanjut ke node yang ke A, B, dan C. Di sini seperti yang tadi juga, di sini nilai LF ini diambil dari nilai LS dari node setelahnya. Jadi nilainya ada 13. Kemudian di node B ini terdapat 2 node setelahnya, yaitu node E dan node F. Sehingga dipilih nilai terkecilnya, yaitu nilai LS terkecil pada node E yaitu 8, sehingga LF di node B adalah 8. Kemudian untuk di node C karena hanya 1, jadi diambil 20 untuk LFC. Demikian pula untuk nilai perhitungan LS-nya masih sama, LF dikurang dengan durasi sehingga didapatkan dengan nilai LS dari node A, B, dan C.
Nah, berikut adalah hasil perhitungannya. Nah, untuk kegiatan A, di mana ini berarti paling cepat mulai dikerjakan pada hari ke-0 dan paling cepat selesai pada hari ke-10. Jadi early startnya 0 dan early finishnya adalah hari ke-10. Kemudian paling lambat dimulai pada hari ketiga dan paling lambat selesai pada hari ke-13. Let's start dan let's finish. Kemudian kegiatan E artinya ini diambil secara sembarang sebagai contoh, ya, di mana di sini paling cepat mulai dikerjakan pada hari ke-8 dan paling cepat selesai pada hari ke-35. Sedangkan paling lambat dikerjakan adalah pada hari ke-8 dan paling lambat selesai itu pada node pada hari ke-35. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah perhitungan slack atau disebutkan dengan SL. Slack ini disebut juga dengan selisih. Nah, perhitungan slack merupakan langkah terakhir untuk menghitung waktu dari kegiatan dalam proyek. Nah, nilai slack ini bermanfaat untuk yang pertama menentukan kegiatan yang dapat ditunda atau dipercepat pelaksanaannya. Kemudian yang kedua menentukan kegiatan yang tidak dapat ditunda. Nah, di mana di sini jika nilai slack sama dengan 0, artinya kegiatan tersebut tidak boleh ditunda. Nah, jika nilai slack bukan 0, artinya kegiatan tersebut dapat ditunda paling lama sebesar nilai slacknya tersebut. Di mana di sini rumus untuk menghitung slack adalah SL sama dengan let's start dikurangi dengan early start atau let's finish dikurangi dengan early finish. Baik, di sini untuk contohnya ini merupakan masih data dari contoh 1 tadi, di mana di sini melengkapi dari kolom SL atau kolom slack. Di sini seperti penjelasan tadi, itu persamaannya adalah let's start dikurangi dengan early start. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 0. Atau let's finish dikurangi dengan early finish. Jadi 13 kurang 10. Jadi selisihnya adalah 3 atau SL-nya adalah 3, di mana di sini pada node A ini bisa ditunda sampai dengan hari ke-3 seperti itu. Demikian pula untuk node-node lainnya. Perhitungannya sama saja. Baik, di sini untuk hasil perhitungan slacknya. Nah, untuk kegiatan di node C nilai slacknya 8, di mana di sini berarti kegiatan C dapat ditunda paling lama selama 8 hari tanpa memperlambat penyelesaian proyek tersebut. Jadi boleh ditunda 1 hari, 2 hari, atau 5 hari, tetapi tidak boleh ditunda 9 hari. Kemudian kegiatan J nilai slacknya 0, artinya kegiatan J tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar proyek tidak terlambat penyelesaiannya. Jadi itu merupakan definisi dari slack atau selisih. Nah, jadi untuk contoh statif tadi, jika direkap, ini merupakan tabel perhitungan waktu kegiatan. Nah, di sini terdapat waktu dan durasi, early start, late finish, late start, early finish. Kemudian ada slack atau selisih. Dan untuk lain-lainnya sudah dibahas tadi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan keterkaitan antar kegiatan. Nah, di sini hubungan antar kegiatan dalam diagram AON didefinisikan sebagai istilah-istilah berikut. Yang pertama ada finish to start atau FS. Di sini memberikan arti mulainya suatu kegiatan tergantung pada selesainya kegiatan pendahulunya. Nah, misalnya mulainya di kegiatan D tergantung kepada selesainya kegiatan A. Jadi setelah kegiatan A selesai, kegiatan D baru bisa dimulai. Yang kedua itu ada status start atau SS, di mana di sini memiliki arti mulainya suatu kegiatan tergantung pada mulainya kegiatan pendahulunya. Nah, misalnya mulainya kegiatan H tergantung kepada mulainya kegiatan dari kegiatan D. Kemudian yang ketiga ada finish to finish atau FF. Di sini memiliki arti selesainya suatu kegiatan tergantung pada selesainya kegiatan pendahulunya. Nah, misalnya selesainya kegiatan E tergantung kepada selesainya kegiatan B. Nah, start finish yang berikutnya ada start finish. Di sini memiliki arti selesainya suatu kegiatan tergantung pada mulainya kegiatan E tergantung kepada mulainya kegiatan B. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus atau contoh
nyata dari penggunaan activity on node ini, di mana di sini saya mengambil contoh kasus berupa proyek pembangunan gedung main powerhouse atau MPH pada tahun 2015. Nah, di sini sudah terdapat tabel rincian kegiatan dari proyek tersebut, di mana proyek tersebut dimulai pada tanggal 18 Maret 2015, kemudian selesai pada 20 Juli 2015 dengan durasi pekerjaan proyek itu 125 hari. Nah, proyek ini dikerjakan mulai dari bagian strukturnya, kemudian bagian arsitektur, dengan uran-urian dari masing-masing pekerjaannya, kemudian yang terakhir ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Baik, di sini sudah terdapat tabel rekapitulasi rincian kegiatan dari proyek gedung main powerhouse. Nah, dari tabel ini sudah terdapat nomor, di sini nomor adalah ID seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian urian dari pekerjaannya, kemudian kode kegiatan untuk memudahkan memasukkan ke dalam diagram, kemudian keterkaitan kegiatan, kemudian di sini ada durasi atau hari atau dalam satu hari, kemudian ada constraint atau keterkaitan antar kegiatannya, di mana di sini terdapat FS yaitu finish to start dan SS yaitu start to start. Nah, berikutnya di sini ada terdapat diagram AON proyek main powerhouse atau MPH. Nah, bisa dilihat di sini keterangan dari diagram AON-nya, di mana terdapat ES, LS, EF, LF, jenis kegiatan, nomor kegiatan, dan durasi. Nah, untuk diagram AON awal ini langkahnya yaitu dilakukan dengan memasukkan nomor kegiatan dan durasi terlebih dahulu. Di mana ini merupakan nomor kegiatan dan ini merupakan durasi. Nah, di sini juga terdapat keterkaitan antar kegiatannya. Di sini terdapat FS yaitu finish to start, kemudian terdapat juga SS pada antar kegiatannya, keterkaitannya seperti itu. Berikutnya ini merupakan perhitungan maju dan perhitungan mundur dari contoh kasus pada proyek pembangunan gedung main powerhouse ini. Jadi perhitungannya dalam bentuk tabel seperti ini, mulai dari kegiatan A sampai dengan kegiatan L. Berikutnya yaitu diagram AON proyek manpower berdasarkan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Nah, setelah menghitung melalui tabel sehingga didapatkan nilai ES, LS, EF, dan LF, maka disusunlah suatu diagram AON di sini berdasarkan perhitungan maju dan perhitungan mundurnya secara lengkap. Jadi dimulai dari pekerjaan tangga, pekerjaan mezzanine, kemudian pekerjaan pasangan dinding, kemudian elektrikal dan arus kuat, dan seterusnya sehingga sampai akhirnya proyek ini terselesaikan seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.